Baik sobat mancing, di depan saya sudah ada 3 reel dengan bentuk dan juga kegunaan yang berbeda. Jadi kali ini saya mencoba menjelaskan tentang perbedaan, kemudian bentuk, dan juga yang lainnya tentang ketiga reel ini. Ini adalah reel spinning, ini adalah reel bait casting, dan ini adalah reel OH atau reel lever drag. Yang pertama kita akan coba bahas dari segi handle dulu. Ini adalah reel spinning, sobat mancing. Reel ini bisa digunakan untuk hampir semua teknik mancing, baik itu casting, jigging, dasaran, dan juga lain sebagainya. Meskipun ada spesifikasi khusus ya, tapi umumnya berbentuk seperti ini semua. Nah, ini reel spinning. Kita coba cek handle-nya. Handle-nya berbentuk seperti ini. Yap, menyamping seperti ini. Dan ini juga ada yang dinamakan dengan reel sudah power handle, dan juga ada yang belum. Dan biasanya menggunakan satu knob seperti ini. Oke, jadi knobnya itu tergantung dari besar kecilnya reel. Semakin besar akan knobnya juga semakin besar. Ini dari segi handle, dan handle ini juga bisa kita pindah-pindah untuk reel spinning. Yap. Hampir semua reel spinning itu bisa kita pindahkan, bahkan semua ya yang saya tahu itu bisa dipindahkan ke kanan ataupun juga ke kiri seperti ini. Oke. Nah, seperti ini sudah ada di bagian kanan. Jadi otomatis untuk sobat mancing yang biasa menggunakan tangan kanan untuk ini memutar juga akan bisa menggunakan dan juga tidak perlu mengganti reel. Berbeda halnya dengan reel bait casting seperti ini. Jadi handle-nya berbentuk seperti ini. Jadi reel ini digunakan khusus untuk mancing casting biasanya, untuk akurasi lemparan yang tepat dan juga akurasi lemparan yang dimana kita melempar umpan di tempat-tempat yang agak sulit ya. Biasa menggunakan reel ini. Oke, handle-nya seperti ini. Biasanya mempunyai 2 handle knob seperti ini, dan juga handle ini tidak bisa kita arahkan ke kanan ataupun pindahkan ke kiri atau ke kanan ya. Ini hanya fix, hanya satu sisi saja. Misalnya ini adalah left handle, ya sudah, dia ada di bagian left saja, tidak bisa pindah ke kanan. Sama halnya dengan reel overhead atau reel lever drag ini. Ini adalah reel khusus untuk memancing jigging kelas medium atau heavy ataupun kelas light, tapi di kedalaman. Jadi handle knobnya besar seperti ini dan mempunyai handle yang sangat kokoh, dan juga bagian arm atau sambungan di sini juga kokoh, sehingga reel ini bisa kita gunakan untuk mengangkat juga. Ketika kita strike, ini juga bisa kita gunakan untuk mengangkat. Sama seperti halnya dengan BC, ini juga tidak bisa dipindahkan ke kanan ataupun ke kiri. Jadi fix, ini saya pilih yang left handle, tapi biasanya reel overhead itu ada di bagian right handle kebanyakan. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai drag ataupun spoolnya, drag dan spool ya. Jadi satu kita akan bahas sama-sama. Oke, yang pertama ini reel spinning. Biasanya pengaturan dragnya ada di depan, menyatu dengan spoolnya seperti ini. Kemudian ini spoolnya ada semacam pengeras suara ataupun clicker namanya. Ini di sini. Jadi digunakan untuk mendapatkan sensasi saat ditarik ikannya. Ini akan berbunyi seperti ini ketika strike dan menambah sensasi saat strike. Itu untuk reel spinning. Semua reel spinning seperti itu. Kemudian reel bait casting, ini spoolnya ada di bagian tengah dan dia tidak memiliki clicker ataupun tidak berbunyi saat strike kebanyakan, walaupun ada beberapa jenis, tapi sangat jarang ya yang menggunakan clicker. Nah, ini untuk spoolnya kita bisa buka bagian spoolnya dengan membuka bagian side plate-nya seperti ini. Ini secara umum seperti ini, sobat mancing. Biasanya ada tuas pengunci di sini. Oke. Dan ini adalah spoolnya.
seperti ini. Kita bisa buka spoolnya juga, tapi untuk dragnya sendiri, dragnya ada bagian ini dikenal dengan start drag. Ini seperti ini. Ini dragnya dan akan berfungsi di sini. Oke, ini mengenai drag dan spoolnya. Oke, sobat mancing. Kemudian yang berikutnya adalah reel overhead atau reel lever drag. Lever adalah tuas. Jadi memang seperti ini pengaturannya. Jadi ketika kita arahkan ke paling bawah, itu adalah rilis daripada senar, dan ketika kita angkat ke atas itu sudah mengunci spool dengan kadar sesuai dengan dorongan tuas. Semakin ke arah atas itu semakin besar tentunya kekuatan dragnya. Kalau kita fullkan seperti ini, berarti dia ada di kekuatan maksimal. Seperti ini ada tulisannya full. Kemudian ini ada strike, bisa diarahkan ke sini saat strike, jadi masih bisa mengulur, istilahnya memainkan dragnya. Kemudian ini adalah free, ini bagian free-nya. Nah, kemudian spoolnya juga tidak bisa kita pindahkan, ya. Maksudnya tidak bisa kita buka untuk spool, sobat mancing. Kemudian untuk masalah clicker, sebenarnya dia berisi clicker di sini. Oke, kita cek. Nah, seperti ini clickernya untuk menambah sensasi. Tapi sudah hampir semua reel OH itu mempunyai clicker seperti ini. Tapi di beberapa juga tidak ada. Nah, itu dia mengenai drag dan juga spool. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas mengenai rilis senar ataupun yang lainnya. Baik, saya pasang dulu. Akan bahas perbedaan yang lain di sini. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan lihat untuk merilis senar saat kita menggunakan reel spinning seperti ini, menggunakan ada yang namanya wire arm dan juga ada line ruler untuk pengarah daripada senar. Oke, seperti ini. Ketika kita merilis, kita buka saja, senarnya akan rilis dengan sendirinya. Kemudian kita tutup seperti ini, lalu kita gulung. Kemudian pada broadcasting, dia menggunakan di sini untuk rilisnya ada namanya tumbar. Ya, seperti ini, tuas untuk meriliskan senar dari spool. Ketika ini ditekan, maka spool akan rilis atau free. Kemudian ketika kita gulung, otomatis dia akan mengunci seperti ini. Oke. Ya. Ini rilis. Kemudian ketika kita putar, jadi kita tidak perlu menekan ini lagi, tinggal kita putar saja. Ini sudah rilis untuk spoolnya untuk mengeluarkan senar. Kemudian pada reel lever drag seperti yang sudah saya katakan tadi, kita hanya menurunkan ini saja, kemudian ini sudah rilis. Kemudian ketika kita mau mancing, kita tinggal naikkan untuk mengunci daripada spool. Dengan mekanisme putaran spool yang berbeda, tentunya ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi untuk kelemahan dari reel spinning ini, karena putarannya adalah terbalik dari putaran handle, itu biasanya ketika kita main di kedalaman yang cukup dalam itu akan terasa lebih berat, ya, karena arah putarannya itu berbalik. Kemudian juga saat melepas atau merilis senar itu biasanya membutuhkan dua tangan seperti ini. Jadi kurang simple atau tidak sesimpel reel baitcasting ataupun reel overhead. Tapi kelebihannya reel ini ketika strike itu sensasinya bisa terasa lebih, karena malah berat itu menjadi kelebihan malah, ya, ataupun berat itu bisa menjadi kelebihan saat strike nantinya. Jadi ikan terasa lebih kuat dalam melawan, dan itu merupakan sensasi tersendiri. Terlebih ada clicker yang ada di dalam spool. Nah, kemudian untuk reel baitcasting ini karena mempunyai model seperti ini, rilisnya itu mudah sekali, gampang, ya, praktis, dan juga spoolnya ada di dalam. Ini kalau kelemahannya itu perhatikan di sini. Ini kan spoolnya bisa bolak-balik seperti ini, sobat mancing, ya. Ketika kita melempar,
itu kita membutuhkan teknik tersendiri agar tidak ada gerakan balik dari spool yang akan membuat senar kita backlash. Jadi memang praktis seperti ini. Jadi kemarin saya sempat digunakan untuk jigging karena arahnya setara dengan arah handle, artinya putarannya itu seperti katrol, ini terasa lebih ringan. Dan ini juga berlaku pada reel overhead atau reel lever drag. Makanya reel ini digunakan atau dikhususkan untuk reel dengan kondisi spot yang dalam dan juga target ikan yang besar ya. Jadi kita memainkannya lebih ringan karena arah daripada spool itu searah dengan arah handle. Artinya seperti mengatrol, seperti itu sobat mancing ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini di antara kedua reel ini ada yang menjadi sangat kelemahan menurut saya, tapi juga bisa menjadi kelemahan dan kelebihan ya sepertinya ya. Jadi kalau di reel bait casting ini ada line guide seperti ini. Jadi putarannya itu bisa membuat senar bisa rapi tersusun pada spoolnya. Namun pada reel overhead itu tidak mempunyai line guide. Walaupun ada ya dari beberapa merek reel yang mempunyai line guide bagian ini, dan menurut saya tidak berisi line guide itu sebenarnya menurut saya agar fight itu menjadi lebih ringan, ataupun saat kita memainkan jig menjadi lebih ringan, karena tekanan pada line guide itu juga merupakan alasan akan menjadi lebih berat ya ketika kita mengangkat ketimbang line itu langsung menuju ke arah yang alami seperti ini. Walaupun pada dasarnya ketika kita menggulung pelan sebenarnya sudah mau jalan untuk rata, walaupun tidak serata reel yang menggunakan line guide seperti ini. Oke, jadi kita harus ekstra agak sedikit memilah-milah seperti ini untuk menggunakan reel lever drag seperti ini. Nah, sobat mancing, ini juga tidak kalah penting bagaimana kita memilih joran-joran ini menyesuaikan dengan reel yang akan kita gunakan. Baik, untuk secara umum saya akan mencoba menjelaskan untuk reel spinning ini. Jadi kita membutuhkan misalnya ya, yang pertama saya akan membutuhkan untuk memancing casting ya. Jadi kita membutuhkan joran dengan model seperti ini secara umum saja. Untuk yang baru mencoba mancing agar tidak salah beli, modelnya seperti ini. Jadi lurus seperti ini. Kemudian bagian bawahnya ini adalah bagian reel footnya ini untuk kita masukkan reelnya. Kemudian yang menjadi ciri khasnya ini di sini juga jangan sampai salah, ini adalah bagian ring guide ini biasanya panjang seperti ini ya. Oke, bagian ring guide-nya ini kakinya panjang seperti ini. Kemudian memendek sampai kepada ujungnya. Oke, itu jika kita gunakan untuk memancing casting, dan juga di sini akan terlihat pada spesifikasinya. Oke, kita balik dulu. Spesifikasi yang tertera di sini nantinya itu bertuliskan libs ya. Ya, seperti ini 2 sampai dengan 6 libs. Oke, ini yang penting. Ini untuk berat umpan yang digunakan. Baik, ini untuk spesifikasi. Ingat ada libsnya. Kemudian untuk panjang daripada handle itu biasanya tidak terlalu panjang, hanya segini saja. Nah, ini untuk casting. Seperti ini jorannya. Nah, kemudian jika kita menggunakan reel ini untuk bermain jigging, kita akan menjumpai joran seperti ini. Nah, ini handle-nya panjang dulu ya. Tadi handle-nya pendek untuk mancing casting, sementara untuk mancing jigging itu handle-nya panjang seperti ini. Kemudian di bagian ini akan tertera, oke, kita balik dulu. Di bagian spesifikasinya itu akan tertera tulisan PE ataupun senar yang kita gunakan. Misalnya saja ini adalah PE2 ya, dengan 40 sampai dengan 150 gram itu adalah umpannya. Ini yang penting. Kemudian untuk handle-nya sama ya, artinya untuk reel foot maksud saya, untuk reel seatnya ini hampir sama. Ada yang sama seperti ini, polos saja ya. Lalu kita masukkan seperti ini, dan ingat handle-nya ini biasanya bagian bawah atau bagian bootnya ini panjang ya, menuju ke bootnya ini panjang seperti ini untuk kita taruh di ketiak nanti ini ketika kita bermancing
bermain jigging. Oke, itu untuk reel spinning. Kemudian untuk reel bait casting. Nah, ini biasanya namanya untuk casting ya pasti pertama kita lihat dulu ini handle-nya pendek seperti ini. Nah, kemudian yang membedakan di sini ada, perhatikan di sini ada trigger grip namanya, atau semacam tanduk yang kita gunakan untuk mencengkram dan mengunci pada bagian ini ya. Karena reel yang kita masukkan ini ada pada bagian atas seperti ini, sehingga oke ya, ini kita pegang mengunci seperti ini. Jadi ingat, ini ada tanduknya seperti ini, dan ini tidak kita bisa pasang di reel spinning, kita akan coba nanti. Nah, seperti ini untuk reel bait casting. Jorannya ya harus joran bait casting seperti ini. Oke, ini hampir ketinggalan. Jadi untuk bentuk ring guide daripada joran bait casting dan joran overhead itu cenderung lebih pendek daripada joran spinning seperti ini. Dan kemudian untuk joran overhead atau joran untuk pasangan lever drag ini hampir sama dengan joran bait casting ya. Hanya saja ukurannya lebih besar. Oke, di sini terlihat PE 360 sampai dengan 200 gram. Itu adalah spesifikasinya. Untuk reel untuk joran overhead atau lever drag-nya yang sesuai ya. Nah, kemudian ini kita tinggal pasang seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ya, sudah sesuai. Ingat, ini ada trigger grip namanya, atau tanduk biasa dibilang kayak gitu, untuk mengunci lebih mencengkram ya saat kita gunakan dalam memancing. Kemudian kemarin ada yang nanya bagaimana kalau reel spinning digunakan di reel bait casting. Tentu saja akan sangat mengganggu. Nah, ini penting sekali agar kita tidak salah dalam membeli reel dan joran yang sesuai. Oke, seperti ini. Tentu akan sangat mengganggu. Ini akan malah menusuk tangan kita. Oke, seperti ini. Jadi sangat-sangat tidak cocok. Hati-hati dalam membeli reel spinning dan juga reel bait casting, reel overhead, dan juga menyesuaikan dengan jorannya. Baik, sahabat mancing, ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai ketiga reel ini dan pasangannya. Untuk joran, cara memilihnya. Baik, sahabat mancing, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.